Halo sahabat Fscape dan Fgizi, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Fscape Indonesia. Nah, pada video kali ini ada yang baru nih sahabat Fscape. Hari ini kita akan membahas contoh-contoh soal UKOM terkait dengan gizi. Udah pada penasaran belum? Yuk simak video berikut ini. Soal yang pertama yaitu seorang perempuan berusia 38 tahun. Dirawat di rumah sakit dengan diagnosa diabetes mellitus tipe 2. Hasil pengkajian yaitu pola makan tidak teratur, suka mengkonsumsi makanan manis dan gorengan, jarang olahraga, indeks massa tubuh yaitu 30 kg per meter kuadrat. Hasil pemeriksaan lab didapatkan gula darah sewaktunya adalah 335 mg per desiliter, gula darah puasanya 210 mg per desiliter. Setelah 5 hari dirawat di rumah sakit dan diberikan terapi diet, didapatkan gula darah sewaktu pasien yaitu 180 mg per desiliter. Ahli gizi merencanakan diet untuk pasien selama rawat jalan dan akan melihat kepatuhan diet yang diberikan setelah 3 bulan. Apakah indikator penilaian yang tepat untuk melihat kepatuhan dietnya? Nah, kira-kira jawabannya apa nih sahabat Apps Gizi? Yuk langsung aja kita bahas soal yang tadi. Di sini yang ditanyakan adalah indikator penilaian yang tepat untuk melihat kepatuhan dietnya. Dari data fokus kita dapatkan bahwa pasien ini didiagnosa diabetes mellitus tipe 2 dengan glukosa darah yaitu 335 mg per desiliter dan gula darah puasanya adalah 210 mg per desiliter. Nah, di sini juga kita ketahui bahwa ahli gizi ini akan melihat kepatuhan diet yang diberikan setelah 3 bulan. Nah, pada pasien dengan diabetes mellitus, itu kita akan melihat kadar glukosa darahnya, di mana pemeriksaan untuk melihat kadar glukosa darah itu terdapat beberapa macam. Di opsi ini ada pilihan gula darah sewaktu. Gula darah sewaktu ini bukan merupakan jawaban yang tepat karena gula darah sewaktu ini dapat dilakukan kapan saja. Sehingga dia tidak dapat menggambarkan kepatuhan diet pasien selama 3 bulan. Jadi jawabannya bukan A. Yang kedua ada opsi gula darah puasa. Nah, gula darah puasa ini juga bukan merupakan jawaban yang tepat karena gula darah puasa ini itu dilakukan setelah pasien menjalankan puasa selama 8-10 jam. Nah, ini juga tidak dapat menggambarkan bahwa pasien telah melakukan kepatuhan diet selama 3 bulan. Di sini juga ada opsi albumin, di mana albumin ini juga tidak tepat. Albumin ini digunakan untuk memeriksa kerusakan pada ginjal dan hati. Selanjutnya adalah opsi D HbA1c. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah D HbA1c karena HbA1c ini menggambarkan kepatuhan pasien terhadap dietnya, olahraga yang teratur, serta pada obat-obat yang dikonsumsinya. Ini juga menggambarkan kadar gula darah yang terkontrol dan dapat dilakukan setelah 3 bulan. Jadi, jawaban yang tepat itu D HbA1c. Nah, di sini juga ada pilihan berat badan. Kenapa bukan berat badan? Nah, meskipun di sini kita ketahui bahwa IMT-nya adalah 30 kg per meter kuadrat yang merupakan kategori obesitas, namun jawabannya tidak tepat karena yang di sini ditanyakan yaitu kepatuhan dietnya. Jadi, yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah HbA1c. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini soalnya adalah seorang perempuan berusia 33 tahun datang bersama anaknya yang berusia 3 tahun ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Diketahui bahwa anak sudah 3 bulan tidak melakukan penimbangan berat badan karena akses ke puskesmas terlalu jauh dan tidak ada posyandu terdekat. Saat ini hasil pemeriksaan diketahui bahwa status gizi anak yaitu gizi kurang. Apakah penyebab masalah gizi pada anak tersebut? A. Penyebab langsung, B. Penyebab tidak langsung, C. Akar masalah, D. Pokok masalah, dan E. Puncak masalah. Nah, kira-kira apa nih jawabannya sahabat Fscape semua? Oke, langsung aja kita bahas untuk soal nomor 2. Di sini yang ditanyakan yaitu penyebab masalah gizi pada anaknya. Data fokusnya kita ketahui bahwa anak sudah 3 bulan tidak melakukan penimbangan berat badan. Nah, di sini kenapa dia tidak melakukan penimbangan berat badan? Karena akses ke puskesmas terlalu jauh dan tidak ada posyandu terdekat. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
Selanjutnya itu kita cek di opsi tidak ada pilihan pelayanan kesehatan. Karena penyebab masalah gizi ini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama itu penyebab langsung, penyebab tidak langsung, akar masalah, dan pokok masalah. Di sini penyebab langsung dari masalah gizi pada anak adalah infeksi penyakit dan asupan makanannya. Jadi untuk opsi A ini salah ya. Lalu di sini ada penyebab tidak langsung. Nah, penyebab tidak langsung pada masalah gizi ini adalah pelayanan kesehatan, pola asuh, serta ketersediaan bahan makanan. Nah, jadi jawaban yang paling tepatnya ini adalah B, penyebab tidak langsung. Nah, akar masalah dari penyebab masalah gizi ini adalah krisis ekonomi dan politik. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu B karena C bukan merupakan penyebabnya, karena di sini penyebabnya adalah pelayanan kesehatan. Oke, itu pembahasan untuk soal nomor 2. Nah, di sini juga bisa kita lihat di tabel sudah tergambar apa akar masalah dari penyebab masalah gizi pada anak. Ada penyebab utamanya juga yaitu kemiskinan dan pendidikan, ketersediaan pangan, serta kesempatan kerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Seorang ahli gizi melakukan pengkajian gizi kepada salah satu pasien di rumah sakit. Data hasil pengkajian yaitu indeks massa tubuhnya didapatkan 15 kg per meter kuadrat. Lalu anak terlihat kurus, lemas, nafsu makan menurun semenjak 1 bulan terakhir, serta selama 1 bulan terakhir sering mual dan muntah serta diare. Apakah diagnosa gizi yang tepat diberikan? A. Malnutrisi berkaitan dengan 1 bulan terakhir sering mual, muntah, dan nafsu makan menurun ditandai dengan IMT 15 kg per meter kuadrat. B. Asupan oral inadekuat berkaitan dengan penurunan nafsu makan ditandai dengan diare. C. Malnutrisi berkaitan dengan kurus ditandai dengan diare. Dan D. Asupan oral inadekuat berkaitan dengan IMT 15 kg per meter kuadrat ditandai dengan diare. E. Malnutrisi berkaitan dengan indeks massa tubuh 15 kg per meter kuadrat dan ditandai dengan diare. Nah, kira-kira jawabannya apa nih sahabat EBSCAP semua? Oke, langsung aja kita bahas untuk soal nomor 3 ini. Di sini yang ditanyakan itu adalah diagnosa gizi yang tepat diberikan. Kita lihat data fokusnya, hasil pengkajiannya itu IMT-nya didapatkan 15 kg meter kuadrat. Di mana IMT dengan 15 kg per meter kuadrat ini termasuk dalam kategori malnutrisi. Di mana IMT yang normal itu adalah 18,5 sampai 22,9 kg per meter kuadrat. Sehingga kita ketahui bahwa pasien ini mengalami malnutrisi. Di sini juga dia terlihat kurus, lemas, dan nafsu makannya menurun. Oke, untuk diagnosa gizi, itu kalimatnya adalah PES atau problem berkaitan dengan etiologi ditandai dengan sign and symptom. Oke, kita lihat di sini problemnya adalah malnutrisi. Kita lihat di opsi mana yang merupakan problem malnutrisi. Nah, di sini kita bisa coret nih untuk opsi B, asupan oral inadequate, ini salah karena dia problemnya bukan malnutrisi. Kita coret juga asupan oral yang D. Nah, jadi kita fokus ke A, C, dan E. Kita cari nih apa penyebab dari malnutrisinya tadi. Kita lihat di soal bahwa dia selama 1 bulan terakhir sering mual, muntah, dan menurun nafsu makannya. Jadi etiologinya adalah 1 bulan terakhir sering mual, muntah, dan nafsu makannya menurun. Nah, jadi untuk opsi E itu salah ya. Dan opsi C juga salah. Jadi opsi yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah malnutrisi. Karena yang sesuai dengan kalimat pada diagnosa gizi adalah opsi A. Jadi problemnya adalah malnutrisi berkaitan dengan atau merupakan penyebabnya itu 1 bulan terakhir sering mual, muntah, dan nafsu makan yang menurun dan ditandai dengan IMT-nya 15 kg per meter kuadrat. Jadi gitu ya sahabat Apps Gizi semuanya, untuk menentukan diagnosa gizi kita perhatikan dengan kalimat PES atau problem berkaitan dengan etiologi dan ditandai dengan sign and symptom. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, yaitu seorang perempuan berusia 35 tahun dengan berat badan 55 kg, tinggi badan 155 cm, dirawat di rumah sakit dengan diagnosa medis DHF. Hasil anamnesis mual,
badan terasa nyeri jika dipegang, makan minum tidak adekuat. Hasil pemeriksaan tubuh diketahui 39 derajat Celcius, lalu ahli gizi melakukan asuhan gizi kepada pasien tersebut dengan menghitung kebutuhan energi yang akan diberikan. Berapakah penambahan energi yang dibutuhkan pada kasus tersebut? Oke, langsung aja kita bahas untuk soal nomor 4. Di sini yang ditanyakan adalah penambahan energi yang dibutuhkan. Nah, data fokus yang kita dapatkan di sini adalah suhu tubuh pasien ini 39 derajat Celcius. Di mana pada pasien dengan kenaikan suhu, jika kenaikan suhunya 1 derajat Celcius, maka akan ditambahkan 13 kilokalori. Nah, ini suhu normal itu 37 derajat Celcius. Maka terjadi kenaikan suhu sebanyak 2 derajat Celcius, sehingga 13 dikali 2 didapatkan 26 kilokalori. Nah, jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu C, 26 kilokalori. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Di sini soalnya adalah seorang ahli gizi mengadakan kegiatan penimbangan berat badan balita di suatu desa. Sebanyak 75 orang ditimbang dari 100 balita yang ada di desa tersebut. Hasil penimbangan 50 orang balita dengan berat badan naik dibandingkan bulan lalu. Berapakah persentase partisipasi masyarakat yang datang ke posyandu pada bulan tersebut? Nah, kira-kira jawabannya apa nih sahabat Apps Gizi? Yuk kita bahas untuk soal nomor 5. Di sini yang ditanyakan adalah persentase partisipasi masyarakat. Di mana partisipasi masyarakat ini dilambangkan dengan D per S, yaitu balita yang datang dibagi dengan semua balita yang ada di desa tersebut. Oke, di sini kita dapatkan bahwa balita yang datang itu 75 orang. Oke, kita masukkan ke sini. Lalu dibagi dengan semua balita yang ada di desa tersebut. Di sini balita yang datang adalah 100 orang, maka kita bagi dengan 100. Nah, lalu kita kali dengan 100%. Sehingga kita dapatkan nilai D per S-nya yaitu 75%, maka partisipasi masyarakat di sini adalah 75%. Nah, itu dia pembahasan soal UKOM kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Abscap Indonesia dan tunggu video-video pembahasan soal kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.